6 ayat 5. Tadi ayat 4. Maka langsung dikatakan di sini. Wa ahafta et Yahweh Eloheka fekol lefafeka u fekol nafsika u fekol meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu, bukan kasih Tuhan Allahmu. Karena tertulis di sini, wa ahafta et Yahweh Eloheka. Itu yang tertulis. Saya bicara data, Bapak Ibu. Saya tidak bicara kebiasaan. Ya, gereja kan sudah terbiasa. Ya, kalau melanjutkan kebiasaan, kalau salah, ya saudara mesti mikir. Ya, saya menunjukkan data ini pada saudara. Jadi Bapak Ibu lihat lagi. Berikutnya, kitab Zakaria. Nah, dia pencipta, Yahweh Bapa Surgawi, bahkan di dalam ini saudara lihat. Di dalam salam-salam mereka dalam kitab Rut apa yang terjadi. Mereka punya kultur nyalam itu pakai nama Yahweh loh Bapak Ibu. Pada zamannya Boas, Rut kan lagi nunggu tuh jelai-jelai bulir yang jatuh. Boas datang. Dia tidak tahu ada Rut di situ. Dia ketemu sama pengerjanya. Lalu Boas ngomong apa? Coba kita dengarkan sini. Ya. Hine Boas bet mit beit lechem, beit lechem itu artinya rumah roti ya, beit lechem. Jadi Bethlehem sekarang ya biasa kenal ya. Bethlehem we yomer lekosrim berkata kepada pengerjanya, Yahweh imakem, Yahweh imakem, Yahweh menyertaimu. Kita kena istilah Immanuel, imakem. Lalu pengerjanya bilang apa? We yomer lah ye farakeka Yahweh. Mereka pun mengatakan Yahweh memberkatimu. Jadi salam-salam itu diucapkan. Bahkan sampai hari ini pun sebenarnya salam doa berkat yang kita adakan semua pendeta, walaupun sudah dimodifikasi ada tidak modifikasi, itu mengambil dari kitab Bilangan. Bilangan berapa Bapak Ibu? Hah? Bilangan berapa? Bilangan 6. Ya, kitab Bilangan. Coba kita lihat. Kitab Bilangan. Bilangan 6 ayat 24. Nah, Bapak Ibu lihat. Saya mulai ayat 27 saja dulu. 27 mengatakan, "We shamu et shemi el bnei Yisrael ani afarakem." Taruhlah namaku di atas Bani Israel. Aku akan memberkati mereka. Ani afarakem. Lalu dia mengatakan apa? Ye farakha Yahweh we yish mereka. Yahweh memberkatimu dan melindungimu. Kemudian Yair Yahweh paneo eleka we hunneka. Yahweh menghadapkan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Kemudian Yisa Yahweh paneo eleka we yashem leka shalom. Jelas tertulis Bapak Ibu. Jadi saya mendasari ini semua. Oke. Baru saya 5 menit lagi. 5 menit 5 lagi. menit lagi. Oh, berarti nanti bahannya pertanyaan ya. Oke, baik. Sisa 5 menit Bapak Ibu. Saya gunakan waktu saya. Nah, oke, ini banyak sekali. Nah, sekarang soal nama Allah. Ya. Soal nama Allah. Saya coba kenapa kita tidak boleh? Saudara lihat. Kalau Allah itu hanya sebutan, berarti boleh diterjemahkan. Tapi kita lihat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saudara melihat, ya, dalam bahasa Inggris, misalnya, saudara akan ketemu Allah. Saudara akan ketemu Allah. In the name of Allah, Bismillah. Ya, kemudian saudara lihat, ya, dalam Al-Quran bahasa Belanda. Anda pun bisa melihat ada Allah, 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 semuanya ada. Ya, nah jadi ini nama. Orang Islam pun tahu Allah itu siapa. Dia tahu itu proper name. Dalam berbagai literatur pun mereka tahu. Bahkan dalam salam apapun mereka tahu. Saya perlihatkan pada Anda foto-foto dalam dunia Islam. Karena ini waktu saya sangat dekat.
Jadi saya perlihatkan foto dari Islam. Saudara lihat. Foto Islami, saudara lihat. Misalnya, di Durian Sawit Bapak Ibu, kalau saudara tahu Jakarta Timur, itu ada palang di sebelah sini. Pujilah Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Jadi Alhamdulillah, pujilah Allah. Kalau di gereja kita mengatakan pujilah Allah, saudara pikirkan, apakah ini ada connected? Kemudian kita lihat lagi. Kalau dalam mereka, don't be sad, Allah always with you. Kemudian kalau kita lihat, misalnya, ya Allah, ya Tuhanku. Tem-tem yang mereka pakai, semua lihat, in the name of Allah. Ya. Kemudian saudara lihat, oh Allah. Bahkan di mana? Di penerbangan ini, penerbangan Lion Air kan ada doa itu, dia bisa diterjemahkan. Nah, saudara lihat, kalau Inggrisnya, Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau itu sebutan, maka in the name of Allah, in the name of God kalau sebutan. Tapi ternyata dalam Inggrisnya, we seek the help of Allah. Coba lihat. Berarti memang tidak bisa diterjemahkan. Karena bukti lapangan memberitahu pada kita. Nah, saat ini saudara lihat yang terjadi di Malaysia. Saya kasih Anda lihat apa yang terjadi. Ya. Malaysia mengatakan nama suci Allah 100% hak umat Islam. Sekalipun ada uskup di Palestina yang baru-baru ini mengatakan bahwa gereja mereka pun menyampaikan Alhamdulillah. Tapi uskup ini saya bisa perhadapkan dengan seorang ketua lembaga dari Yordania. Siapa dia? Yaitu Sheikh Musyadah. Bapak Ibu lihat fotonya. Siapa dia Sheikh Musyadah? Bapak maafkan saya kalau saya agak... Ini dia. Ini dia, saudara. Dia waktu itu bersama dengan Pak Kris Marantika dan Yongkuk Kim, Imam Syahade. Ini dia, Imam Syahade. Dia mengatakan apa? Sebenarnya dia bilang, boleh gak sih Kristen pakai Allah? Siapa itu Allah? Dia bilang sebenarnya kami tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh. Tapi kalau kami panggil Yahweh, kami berada dalam posisi yang berbahaya. Oke? Selesai. Oke, thank you. Tidak ada alarm. Terima kasih Pak Stephen G. Baik. Iya, kita berikan sekali lagi aplaus buat mereka. Semangat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sebelah kiri saya sudah juga bersiap diri Ibu Joy dan Bapak Victory. Siapa dulu yang akan memberikan presentasinya? Silakan. Shalom. Shalom. Nama saya Gracia dari Betani Surabaya. Saya bukan pendeta, tapi saya punya bidang pelayanan yang agak nyeleneh. Tadi Pak Stephen G bilang pernah ketemu sama Insan Moko Ginta. Saya sudah 3 kali debat terbuka dengan Abdullah Wasian. Yang pertama saya debat mengenai hari Natal di Universitas Muhammadiyah di hadapan ruangannya lebih besar dari ini, sekitar 600 orang. Setelah debat pertama mereka panas, nantang debat kedua di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi di Gresik. Yang kedua di Surabaya dengan Kiai Fadil Taslim dan Ustadz Mas'ud itu sekretaris wilayahnya Muhammadiyah. Setelah debat kedua panas ketemu yang ketiga. Yang ketiga saya debatnya di Malang. Ada yang dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara enggak? Angkat tangan. Saya debat dengan partnernya Bapak Muriwali Yanto Matalu. Saya debat Tritunggal di Universitas Widya Gampang 3 kali. Dan film-film debat saya silakan Bapak bisa cari di depan. Karena di YouTube ada 2 versi. Versi yang dipotong-potong dan ada versi yang full. Debat keempat tentang keautentikan Alkitab saya sudah tidak boleh ikut lagi. Kira-kira begitu. Oke.
saya akan memulai presentasi saya. Pertama-tama saya akan tunjukkan apa yang kami imani. Kami menghormati Yahweh. Hormat. Kami mengakui Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Yesus itu kalau baca di Hebrew New Testament dabar Yahweh, Logos, atau kalau bahasa Arab fil badi kana kalimah, wa kana kalimah indolo, wa kana kalimah Allah. Kami percaya Yahweh. Kami mengimani semua apa yang di perjanjian lama dan yang di perjanjian baru, tanpa ada satu pun yang kami buang. Tidak ada ayat yang kami tolak. Ayat-ayat yang kami baca juga dibaca dengan Bapak Stephen G. Saya bawa, ini contohnya Alkitab dalam perjanjian lama. Kenapa saya tidak menolak Yahweh? Memang ada di sini. Perjanjian lama ya. Saya bawa Hebrew New Testament, ada, tidak ada masalah. Tapi jikalau saya baca Alkitab yang sama, Alkitab perjanjian lama kan Ibrani, tetapi kok bisa ada kesimpulan yang berbeda antara tim maksa dengan tim moksa? Ayatnya sama, bahasa aslinya yang kita baca sama, apa yang dibilang itu betul tentang ayat-ayat itu. Ternyata setelah saya pelajari selama ini, ada sebuah metode tafsir yang berbeda antara pihak kelompok Yahweisme dengan gereja-gereja pada umumnya. Ada sebuah metode yang berbeda. Ayatnya sama semua loh. Bapak ngucap bahasa Ibrani, saya iya. Cuma tadi saya ngoreksi Tuhan Allah. Itu bahasa aslinya bukan Adonai Yahweh. Kalau Bapak lihat harokatnya, Adonai Yehowi. Kalau itu Yehowi, orang Yahudi akan bacanya Adonai Elohim. Karena ya tidak ada kata Yahweh. Di dalam bahasa aslinya kalau kita lihat bukan Yahweh tapi Yehowi. Yahweh bisa dibaca Yahwah, Yohwi, Yehowi, ada berbagai macam. Secara literal bisa dibaca ya, beda-beda. Metode penafsiran kelompok moksa atau yang saya sebut Yahweisme, ini yang disebut metode literal harafiah. Seperti apa kata ayat itu dimaknai harafiah itu, dia menolak konteks historis bagaimana ayat ini dipraktekkan di zaman Ezra, minimal acuan saya di zaman Yesus, semua dihapuskan dan ayat itu dimaknai dengan pola pikirnya Pak Stephen G di abad ini. Nah, apa yang ditawarkan oleh pihak moksa itu tafsir yang sangat berbahaya untuk Allah. Saya tegaskan, jangan pernah sekali-sekali menggunakan metode tafsir harafiah untuk Tuhan atau segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Apapun, jangan pernah melakukan itu. Sekali Anda mengharafiahkan literal harafiah segala sesuatu tentang Tuhan dan aktivitas-aktivitas ketuhanan, Anda sudah terjerumus ke kesesatan. Contoh, Tuhan hadir. Tangan Tuhan. Apakah ini bisa dimaknai literal harafiah? Tidak mungkin. Kalau harafiah artinya Tuhan hadir sama dengan misalnya saya hadir, terbatas ruang dan waktu. Di sana tidak ada Tuhan, di mana-mana tidak ada Tuhan. Itu konsekuensinya. Begitu kita ngomong Tuhan, Anda mikir tangannya Tuhan jarinya berapa, ada kutilnya atau enggak, sakit kepalamu. Ya, hati-hati kalau ngomong tentang Tuhan jangan menggunakan metode yang semacam ini. Untuk yang harafiah itu khusus diperlakukan kepada manusia. Itu pun ayat-ayat kitab sejarah yang non puisi. Kita bisa menggunakan metode harafiah. Contoh, tangan saya kram, ini bisa harafiah ini maknanya. Tapi tanganku menjangkau langit.
Sampel kowe lek ngomong itu diharafiakan, enggak mungkin. Ini ungkapan puisi. Metode penafsiran terbaik untuk kata Yahweh menurut kami ya. Kita mungkin tadi Pak Michael Sony bilang, kita mungkin sepakat untuk tidak sepakat. Bagi kami, metode menafsirkan Yahweh yang terbaik, ini tafsir kami. Ini semua mahasiswa teologi pasti ngerti ini. Semua ini pelajaran sederhana, hermeneutika keluar, di eksegesi keluar ini. Literal, gramatikal, historis. Kita tidak boleh keluar dari bagaimana Yesus, kebudayaan Yesus saat itu. Supaya kita jangan sok keminter. Saya orang yang hidup di abad 21, menggurui orang-orang yang hidup di abad pertama, menggurui Rasul Petrus dan sebagainya. Pertama, bunyi literalnya, teksnya apa dulu? Artinya secara gramatikal rangkaiannya itu apa dulu? Terus konteksnya di dalam perikop itu apa dulu? Bagaimana ayat ini dimaknai Yesus dan para rasul yang hidup di zaman itu? Apakah sama dengan pola pikirku abad 21 ini? Tunggu dulu. Makanya saya bawakan buku-buku sejarah lengkap, buku-buku targum, buku-buku Yahudi saya bawa semua sini, termasuk ensiklopedia yang saya beli di Galilea. Artinya apa? Untuk melakukan suatu tafsir, kita harus lihat historisnya. Bagaimana kondisi sosio-politik di zaman itu di Israel, antropologinya. Dan saya akan mengkritisi Yahweisme. Ayat yang dibaca secara literal sama, tidak ada satupun yang saya tolak. Saya mengimani kalau ngomong bahasa Ibrani, saya akan bacakan dengan cara yang sama, dengan pengertian yang sama. Secara gramatikal mungkin masih sama. Tapi pada waktu kita masuk kajian historis, bagaimana ayat ini dimaknai di zaman 2000 tahun yang lalu, masih belum ada Pentium Core. Ya, itu sudah beda. Mulai tampak bedanya di situ. Saudara, saya bawa buku liturgi Yom Kippur yang liturginya Yom Kippur yang diberlakukan di zaman Yesus yang nulis orang Yahudi. Ini liturgi 2000 tahun yang lalu ya. Bukunya saya bawa. Setelah zaman Esra, pasca pembuangan dari Babel, tidak ada satu orang pun Yahudi yang boleh mengucapkan Yahweh Yahweh seperti saya ini loh, dari mulutnya. Dia baca ada tulisannya, dia akan baca Adonai. Teksnya ada, dia baca Hashem, dia baca Elohim. Tapi ngomong Yahweh Yahweh ini Esra tidak melakukan, karena Esra di dalam ensiklopedia Yahudi, ini yang nulis profesor-profesor Yahudi. Saya beli di Galilea, cetakannya orang Yahudi. Dia katakan Esra yang mengeluarkan dekrit untuk penyebutan Yahweh dengan bahasa-bahasa waktu itu apa, Aramaik. Menurut liturgi Yahudi yang berlaku di zaman Yesus, yang boleh ngomong dari mulutnya hanya imam besar. Dalam 1 tahun, hanya 1 hari. Pada waktu hari raya Yom Kippur, Sanhedrin tidak boleh ngomong, imam-imam tidak boleh ngomong, Yesus suku Yehuda bukan imam. Tidak boleh keluar dari mulutnya. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tidak menghormati Yahweh? Siapa bilang? Menghormati dengan ngomong, mengucapkan kan beda.